Lo nggak ditakdirin jadi orang biasa saja. Lo diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Lo lahir dunia yang sudah hancur dengan sistem dunia yang sudah rusak. Lo disuruh kerja 8 jam sehari, 6 hari seminggu, demi uang yang nilainya turun karena inflasi. Lo sekolah, mengikuti sistem, kerja, dapat uang pensiun, terus mati. Tapi gue mau bilang sama lo nggak ditakdirin untuk hidup jadi biasa-biasa aja. Alkitab bilang, tetapi dari semua itu, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Lu nggak ditakdirin buat jadi budak sistem. Yesus bilang, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang ditawan. Lu bukan korban, lu bukan database pajak. Lu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah nggak pernah menjadikan sesuatu yang biasa. Dan Allah nggak pernah menciptakan segala sesuatu tanpa purpose dan tujuan. Jadi kemiskinan itu bukan takdir, tapi kemiskinan adalah sistem yang dibuat untuk memperbudak orang. Dan kemiskinan adalah realita dari dunia yang penuh dengan kebohongan dan keegoisan. Nah, banyak masalah yang terjadi di dunia ini itu karena sistemnya yang korup, sistemnya rusak. Amsal 13 ayat 23 mengatakan, ladang orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang binasa karena ketidakadilan. Potensi untuk kita manusia biasa, bisa kaya, bisa sejahtera, itu ada. Tetapi karena sistemnya yang korup, itu yang membuat banyak orang miskin. Dan gue lihat ya, uang yang banyak itu beredar bukan sama orang-orang biasa. Bukan cuma mereka yang memberikan value tinggi yang mendapatkan uang banyak. Para mafia, para koruptor, itu bisa memiliki uang banyak. Jadi poinnya di sini adalah siapa yang mengendalikan sistem itu. Orang yang memberikan value tinggi mempunyai perusahaan yang hebat dan barangnya digunakan oleh banyak orang, itu karena mereka memberikan value yang tinggi dan menciptakan sistem. Sama, para mafia dan koruptor, mereka menciptakan sistem yang korup sehingga mereka mendapat keuntungan dari sana, yaitu mereka menciptakan dan mengendalikan sistem. Jadi, uang datang kepada mereka yang mengerti gamenya. Karena itu Alkitab mengajarkan supaya kita ini cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan Alkitab selalu mengajarkan agar kita memiliki hikmat untuk menciptakan value kepada masyarakat. Belajar, berinvestasi, dan bangun aset, itulah cara yang benar untuk keluar dari jarak sistem yang memperbudak manusia. Uang fiat yang inflasi dan utang konsumtif, itu cara memperbudak lo. Yesus bilang begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau lo hidup hanya untuk mengejar gaji dan mengejar uang, lo akan diperbudak oleh itu. Tapi kalau lo hidup oleh panggilan dalam diri lo, terhadap visi yang Tuhan taruh dalam hidup lo, terhadap mimpi yang Tuhan nyatakan kepada lo akan bebas dan lo akan memenangkan apapun. Karena orang kaya ngerti satu hal, uang harus bekerja buat dia, bukan dia bekerja untuk uang. Dan Alkitab mempunyai cukup banyak prinsip investasi dan pengelolaan aset yang benar. Contohnya perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Lo gak salah kalau lo mau kaya, lo mau sukses, lo mau menggapai visi lo, cita-cita lo. Yang salah itu kalau lo takut menjadi orang yang luar biasa dan gak mau keluar dari zona nyaman. Dan lo memilih hidup jadi orang biasa-biasa aja. Mimpi lo itu suci, bukan khayalan. Mungkin ada ya, orang-orang yang dekat sama lo, keluarga lo sendiri, teman dekat lo sendiri, orang-orang yang lo kenal. Mereka itu bilang gini sama lo, jangan terlalu mimpi besar deh, aduh mimpi lo ketinggian. Mimpi lo tuh gak relate dengan kenyataan hidup lo sekarang. Lo gak mungkin bisa mencapainya, lo baru lulusan SMA. Orang tua lo miskin, orang tua lo gak punya banyak uang. Ketinggian lah, ketinggian. Tapi gue bilang sama lo, setiap impian, setiap mimpi, setiap visi, setiap purpose yang Tuhan kasih dalam hidup lo, itu adalah sesuatu yang suci dan lo harus mencapainya. Karena mimpi lo adalah petunjuk dari Tuhan. Amsal 29 ayat 18, jika tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Lo butuh visi dalam hidup lo. Tanpa itu, lo menjadi gak jelas, gak tahu kemana arah hidup lo. Jadi lo di dunia ini bukan cuma hidup santai-santai. Disiplin, bertumbuh, berkarya, itu menjadi bagian dalam diri lo. Kalau lo waktu di usia 5 tahun, atau usia 10 tahun, atau usia 15 tahun, atau usia 20 tahun, lo mempunyai mimpi sesuatu, ya, yang lo pengen banget kejar itu. Entah itu bentuknya mobil sport, atau rumah yang mewah, atau mimpi lo itu berdiri di atas panggung dan lo menjadi pembicara di antara semua orang itu. Atau Tuhan kasih mimpi suatu bisnis, suatu ide bisnis yang Tuhan kasih dalam hidup lo. Ingat ya kata-kata gue. Kalau di usia muda lo punya mimpi itu dan lo merasa lo nggak layak dan lo akhirnya mengesampingkan, lo membuang mimpi lo besar lo,
ya, mimpi besar lu di tong sampah, jangan menyesal kalau memori itu teringat lagi ketika lu sudah tua dan lu menyadari bahwa lu tidak mencapai apapun dalam hidup lu. Jadi, ingat siapa diri lu. Yesus sudah mati buat hidup lu, bukan untuk menjadikan lu orang-orang yang biasa saja, tetapi supaya lu berdiri, berjuang, jadi terang, dan jadi garam, supaya lu punya dampak yang luas dan memberikan value kepada banyak orang. Jadi, lu perlu tanamkan ini dalam diri lu. Lu harus takut menjadi orang yang biasa aja. Lu nggak bisa menjadi orang yang standar-standar aja. Lu harus keluar dari zona itu. Dan lu harus betul-betul menangkap panggilan terbesar dalam hidup lu apa. Supaya lu tidak ada penyesalan sampai lu mati dalam hidup lu. Takut jadi biasa, jadi orang biasa, jadi orang average. Itu bukan sombong. Itu namanya sadar potensi. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, nggak ada seorang pun yang biasa. Semua menciptakan dampak yang baru. Dan menjadi orang-orang yang beda pada zamannya. Yusuf tidak biasa, Daud tidak biasa, Daniel nggak biasa. Tuhan Yesus yang menjadi manusia juga tidak menjadi manusia yang biasa. Jadi, lo bukan dipanggil untuk menjadi pecundang. Lo bukan dipanggil untuk menjadi orang yang lemah. Lo bukan dipanggil untuk jadi orang yang average, yang biasa-biasa aja. No. Setiap manusia punya panggilan dan destiny yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Lo bukan dipanggil menjadi mayat hidup dan penonton orang-orang yang sukses atau orang-orang yang kalah. Lu bukan penonton. Lu adalah pelaku sejarah. Lu dipanggil untuk naik ke ring dan bertarung. Dan Alkitab jelas mengatakan, karena roh yang diberikan oleh Allah itu bukan roh ketakutan, tetapi keberanian, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, buat lo semua yang merasa hidup yang gak berguna, yang penuh dengan kekecewaan dalam hidupnya, yang penuh dengan penyesalan, yang penuh dengan kebencian. Mungkin lu ada yang berpikir lu gak ada gunanya hidup di dunia ini. Tapi gue bilang sama lo bukan kecelakaan. Lo bukan sekedar angka yang hidup di bumi. Dan lo bukan budak sistem. Lo diciptakan untuk jadi pemenang. Tuhan gak pernah ciptain lo menjadi orang yang biasa aja. Lo diciptakan buat jadi terang di antara kegelapan. Lo diciptakan jadi garam di tengah kehambaran, di tengah kesuaman dunia. Jadi, bangkit, bertindak, jalani panggilan lo, dan menang.